Judul yang kami ambil malam hari ini, Koalisi Kempes Hambat Anies, bukan untuk memberikan rasa pesimistis pastinya bagi pendukung Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta. Tapi realitanya seperti itu pemirsa, kita belum melihat koalisi yang ajak ataupun pasti mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Sebelumnya beberapa partai sempat digadang-gadang akan mengusung Anies, tapi tampaknya godaan itu kencang sekali pemirsa. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah ada dua narasumber saya, mulai dari Kang Ujang Komarudin sebagai pengamat politik kita dan juga Mas Syahrin Hamid sebagai jubir Bapak Anies Baswedan di sini, jubir Anies Baswedan. Saya akan menyapa dua narasumber yang tersambung lewat sambungan Zoom, mulai dari Bang Riza Patria di sini mewakili Partai Gerindra dan juga sudah ada Mas Hasbiallah Ilyas, Ketua DPW PKB Jakarta. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak Caca. Ya, baik. Mas Pertama Ujang, Mas kali Aprin, saya Mas Hasbiallah, ingin dan pemirsa TV One. Ya, pertama kali saya ingin ke Mas Hasbiallah terlebih dahulu. Mas Ilyas, ini sebenarnya dari PKB, seperti apa sih progres di dalam? Kita tahu bahwa DPW PKB begitu kencang mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Tapi tampaknya DPP masih pikir-pikir nih, seperti apa? Oh enggak, PKB, terima kasih Mbak, Bang Syahrin, semua, Bang Arija. PKB sampai hari ini masih komitmen dengan Anies Baswedan dan tidak ada sesuatu yang berubah. Ini kan dinamika politik aja, media aja bahwa seakan-akan PKB ini tidak mendukung Mas Anies. Bahkan yang pertama kali mendukung Mas Anies untuk menjadi gubernur di DKI Jakarta adalah DPW PKB DKI Jakarta yang membuka pintu kebuntuan selama ini. Nah, memang ada beberapa hal di dalam perjalanan ini. Salah satu partai pendukung Pak Anies dengan tidak bermusyawarah, tidak berkompromi, tiba-tiba mengumumkan Mas Anies dengan wakilnya tanpa sepengetahuan partai-partai pendukung Pak Anies, seperti itu. Oke, boleh langsung ditanggapi Mas Syahrin di sini. Ya. Tampaknya sinyalmen di sini adalah nggak setujunya dengan wakil yang diajukan oleh PKS. Jadi PKB jadi mikir-mikir ini, tapi PKB mau mengusung Pak Anies, ini seperti apa? Ya, jadi yang pertama bahwa memang sampai saat ini yang justru telah mendapatkan persetujuan resmi ya dari partai politik yang ada saat ini sudah 3 partai tentunya yang menyampaikan secara resmi dukungannya terhadap Anies sebagai calon gubernur, yaitu PKB, PKS, dan Nasdem. Nah, yang kedua bahwa memang dari masing-masing partai kan memiliki proposal tentunya, yaitu misalnya PKS yang memajukan Mas Sohibul Iman sebagai calon wakil gubernur dan juga ya PKB juga tentunya memiliki pandangan dan Nasdem juga memiliki menyampaikan bahwa aspirasinya tidak boleh wakilnya dari Nasdem. Nah, ini yang saat ini tentunya sedang berproses antara partai-partai pengusung. Namun tentunya kami meyakini bahwa insya Allah dari ketiga ketua umum partai maupun partai politik ini tetap konsisten setelah mendeklarasikan Anies dan tentunya sampai dengan mendaftarkan Anies di KPUD nantinya. Nah, Oke, boleh langsung ditanggapi di sini Mas Ilyas. Sebenarnya ini masih proposal kok. Jadi PKB masih terbuka berarti kesempatan untuk mengajukan wakil. Oh iya, kita PKB itu setuju. Dalam arti setuju kita bahas bersama soal wakil. Bagaimana kita mau kita menginginkan Pak Anies ini menang. Kita tidak mau calon gubernur yang kita dukung ini kalah. Nah, kalau misalnya salah satu partai yang sudah mendukung, sudah mendeklarasikan Mas Anies dengan wakilnya, yang ceruknya dengan PKB itu sama. Dan tidak mungkin menang kalau seperti itu. Yang PKB inginkan itu bahwa Jakarta ini miniatur Indonesia, harus semua komponen ini terlibat, dalam artian wakilnya ini mencerminkan keindonesiaan, yang mencerminkan nasionalis, seperti itu.
Oke, sekarang saya minta Bang Riza, sebenarnya kita tahu bahwa ini kan ada urusan periuk orang ya, lagi berpikir untuk siapa yang mendampingi Pak Anies di Pilkada Jakarta. Tapi sambil berpikir tiga koalisi ini, ternyata Kim Plus ini menggadang-gadang akan menjadi koalisi besar untuk Pilkada Jakarta. Memang belum secara firm ya, tapi sudah mulai menggoda-goda partai ini, mulai dari PKS, apa jangan-jangan PKB juga digoda mau masuk ini, Bang Riza, bagaimana? Iya, bukan menggoda-goda ya. Jadi Partai Gerindra maupun partai-partai yang ada di koalisi Indonesia Maju memang punya keinginan yang sama agar memastikan seluruh program pemerintah pusat sejalan dengan program-program pemerintah daerah. Salah satu caranya agar kepala daerah yang terpilih juga sejalan dengan pemerintah pusat, dengan presiden. Sekalipun dalam undang-undang dijelaskan bahwa presiden, bupati maupun wali kota adalah wakil daripada pemerintah pusat. Kemudian yang ketiga, setiap partai juga ingin menghadirkan kader-kader terbaiknya tampil dalam kontestasi pilkada sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah, selain juga sebagai presiden maupun wakil presiden. Yang keempat juga bahwa partai-partai dalam Kim sedapat mungkin ingin solid dalam satu pasangan calon dalam setiap pilkada. Namun demikian yang ini tidak semuanya bisa. Dari 545 banyak Kim atau partai-partai di koalisi di Kim justru berkompetisi sesama partai dalam koalisi Indonesia Maju. Atau di antara partai koalisi Indonesia Maju justru berpasangan dengan partai-partai di luar Kim. Jadi ini biasa terjadi dalam pilkada di setiap periodenya atau di setiap waktunya. Yang kelima juga yang menjadi harapan kami di Kim, tentu kami mengidentifikasi daerah-daerah yang menurut kami potensi untuk terus dijaga agar selaras. Di antaranya di Jawa, umpamanya alhamdulillah di beberapa daerah di Jawa Timur kami bisa solid, bahkan juga partai luar Kim bergabung. Kemudian juga mudah-mudahan nanti di Jawa Tengah juga dengan partai Kim dan mudah-mudahan ada partai luar Kim bergabung. Di Banten sendiri kami justru di Kim berkompetisi sesama partai di koalisi Indonesia Maju, umpamanya antara Golkar dengan Gerindra, umpamanya katakanlah begitu, dengan PKS juga kami berkoalisi dengan PKS, berkompetisi dengan Golkar PDIP umpamanya. Nah di Jawa Barat, di Jakarta juga sekarang sedang berproses. Mudah-mudahan di Jawa Barat dan di DKI Jakarta partai koalisi itu bisa solid ya, mengusung satu pasangan calon, dan tentu karena kami ingin menang, kami juga menawarkan program atau memberi kesempatan seluas-luasnya pada partai-partai di luar partai koalisi Indonesia Maju untuk dapat bergabung. Sepenuhnya kami serahkan, tentu kedaulatan dan keputusan ada di partai masing-masing. Kami Partai Gerindra, Golkar, partai-partai Demokrat, PSI maupun dan partai lain di Kim tidak bisa mencampuri atau mengintervensi partai lainnya. Setiap partai punya keputusan sendiri, punya kewenangan sendiri, dan punya kedaulatan sendiri. Apabila pasangan calon yang kami usung dirasa baik, diyakini baik, saya kira partai-partai lain tentu tidak salah bila bergabung. Dan tentu harapan kami tidak hanya di DKI, tapi juga di Jawa Barat, bahkan di daerah-daerah lainnya, apabila pasangan yang kami usung ini dirasa baik, saya kira tidak disalahkan bila partai-partai koalisi di luar Kim bergabung. Jadi sekali lagi, tentu kami ingin menang di setiap kontestasi pilkada di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jakarta dan Jawa Barat, tapi juga lainnya. Tentu kami memberi kesempatan seluas-luasnya bagi partai-partai di luar Kim untuk dapat bergabung. Iya, Kang Ujang nanti saat lagi boleh dikomentari fenomena ini ya. Koalisi Pak Anies sibuk mikirin bagaimana benar-benar akan berkoalisi dengan tiga partai tadi. Sementara di koalisi lain begitu banyak godaan-godaan untuk mengajak bergabung ini. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Kang Ujang, ini bisa menandakan koalisi ini hampir bubar atau terancam bubar karena berebut posisi wakil ini. Sementara ada koalisi besar yang menggoda-goda partai, ini seperti apa? Ya sebenarnya begini, belum berkoalisi. PKB, Nasdem dan PKS belum berkoalisi. Tapi kalau kita lihat kenyataan, awalnya gini, ada bangunan asa yang dimiliki Anies. Ketika misalkan PKB, ya kan DPW PKB langsung menyatakan dukung kepada Anies, tetapi ketika PKS mempaketkan dengan Pak Sohibul Iman, akhirnya
goyang juga PKB, DPP-nya tidak menyetujui, katakan seperti itu. Di saat yang sama ketika PKB masih goyang gitu, lalu PKS mempaketkan sulit mencari kira-kira siapa partai yang akan bersama-sama dengan PKS. Waktu itu kita intent juga dengan juru bicara PKS berdiskusi. Nah, ketika Nasdem gitu ya mengatakan mendukung Anies, nah di situ sebenarnya Anies dianggap akan bisa berlayar. Tetapi kita terhentak ya dengan ucapan Bang Sahroni 4 hari yang lalu yang mengatakan bahwa Nasdem belum tentu ya mendukung mengusung Anies karena semua dinamis, bahkan mengatakan bahwa penentu Pilkada DKI adalah dewa-dewa itu. Nah, kalau kita menganalisa maka perubahan dinamika ini sebenarnya ya memang koalisinya belum terbentuk. Ini sedang menyusun puzzle-puzzle koalisi untuk menentukan apakah Anies bisa berlayar atau tidak. Ya seharusnya kalau kita memang ingin membangun sebuah bangunan demokrasi yang sehat, kuat, dan bermartabat, maka ruang-ruang demokrasi dibuka apa? Ya kompetisi yang sehat, memunculkan katakanlah kandidat-kandidat yang banyak. Sehingga apa? Warga Jakarta diberikan banyak pilihan. Tetapi penentunya kan partai politik. Jangan lupa 20% itu angka yang tinggi untuk bisa mendorong seorang kandidat. Oleh karena itu PKS pun yang pemenang katakanlah 18 kursi harus tetap berkoalisi. PDIP pun harus tetap berkoalisi. Nah ini rumitnya adalah ketika Anies dianggap kuat, ketika Anies dianggap katakanlah ya punya kans untuk bisa menang, maka suka tidak suka, senang tidak senang kubu yang lain juga ingin mengalahkan Anies ini. Maka tadi muncullah ide dan gagasan misalkan apa Kim Plus, dan ini merata terjadi di banyak daerah. Misalkan di Sumut bagaimana Bobi memborong semua partai hanya menyisakan PDIP. Ya untungnya di Sumut PDIP punya golden ticket, bisa mencalonkan, kalau tidak lawan kota kosong. Nah di DKJ ini punya potensi juga ke arah sana kalau saya mengamatinya. Dengan riak-riak yang dinyatakan Pak Sahroni, lalu juga mohon maaf ya PKS juga, Presiden PKS mengatakan ya apa namanya minta ya kan untuk bisa masuk ke pemerintahan, ajak-ajak dong gitu ke PKS masuk pemerintahan. Ini indikasi-indikasi kuat. Bagaimana misalkan tadi Bang Ari Jakarta katakan PKS di banyak daerah di Sumut mendukung Gerindra, kubu pemerintah. Lalu juga di Jawa Timur juga sama, di Banten pun iya gitu. Oleh karena itu saya meyakini ini prosesnya masih panjang. Tapi kalau saya melihat dari perkembangan dan dinamika, Anies agak sulit untuk bisa mendapatkan ya tadi 20% kalau Kim Plusnya itu tereksekusi atau terlaksana begitu. Nah sekarang saya ingin ke Pak Ilyas, ini sebenarnya kalaulah memang nggak setuju dengan wakilnya PKS, kalaulah misalnya yang diambil adalah wakil dari PKB, siapa yang mau dicalonkan? Ya, begini Mbak, paling tidak itu ada musyawarah. Kalau kita menentukan itu kan harus bersama, namanya koalisi, namanya kebersamaan, itu harus bersama. Nggak bisa PKS menentukan bahwa wakilnya harus saya. Karena partai pemenang, toh PKS juga tidak besar-besar amat di DKI Jakarta. Tidak punya golden ticket. PKS 18 kursi dan PKS tidak bisa berjalan sendiri. Harus ditopang misalnya PKS dengan PKB. Selesai. Tapi yang PKB inginkan yaitu kebersamaan. Bagaimana kita ingin mendapatkan kemenangan kalau di awal kita sudah tidak ada kebersamaan? Seperti itu. Oke, Mas Syarin, bagaimana ini bahwa ternyata kalau bersama dengan PKS dibutuhkan 4 kursi tambahan supaya bisa maju Pak Anies. Misalnya dimasukkan adalah PKB, syarat mereka juga mungkin wakil. Kalau tidak dibicarakan secara jelas, ini bagaimana melihatnya? Ya, bahwa satu hal yang sama di antara semua partai ini adalah calon gubernurnya itu Anies. Nah itu dulu. Nah yang kedua, tentunya apa yang menjadi usulan atau aspirasi PKS. Nah ini kan bagaimana agar diproses menjadi keputusan bersama. Nah proses inilah yang tentunya sedang berlangsung. Dan kami optimis bahwa ketika pada konteks calon gubernurnya sama, maka tentunya titik temu bagaimana agar ini bisa diputuskan ataupun maksudnya dibahas secara bersama. Nah ini adalah proses untuk bagaimana mencapai sesuatu ataupun keputusan yang sama. Jadi kami melihat bahwa ya ini hanyalah bagian dari satu fase yang harus dilewati. Sehingga ketika calon gubernurnya sudah sama, maka tahap berikutnya adalah calon wakil gubernurnya juga sama.
maka tentunya turunannya adalah bagaimana ini menjadi utuh sehingga turunannya membangun visi, program dan segala macamnya itu menjadi sama. Oke, Pak Ilyas, berarti jikalau duduk bersama ya antara PKS, PKB dan juga Pak Anies, tapi pada akhirnya yang diusung adalah Sohibul dan juga Anies, PKB ikhlas-ikhlas saja asal diajak ngobrol, seperti itu kah? Oh tidak, karena kita harus menghitung. Kita mencalonkan Pak Anies, Pak Anies harus menang. Karena nggak boleh nih mencalonkan Pak Anies kalau DKI Jakarta, DKJ ingin perubahan, ya harus menang. Kenapa? Kalau PKS dengan PKB itu ceruknya sama. Bagaimana kita mau menambah suara? Bagaimana kita mau menang? Kan begitu. Yang PKB inginkan, PKB agamis nasionalis, PKS agamis nasionalis. Walaupun PKB harus wal jamaah ya, tapi kita menginginkan nasionalis dari untuk mewakili Pak Anies. Karena kan Pak Anies ini sudah mewakili agamis. Paling tidak PDI lah mudah-mudahan masuk. Kita bareng bersama PDI kan seperti itu. Oke, baik. Dari Pak Ilyas ini saya jadi terpikir bahwa apa jangan-jangan dari Partai Gerindra memang sadar betul harus menarik Partai Islam satu karena mereka ingin mengambil ceruk yang berbeda, entah itu PKB atau PKS, itulah merupakan strategi dari Kim Plus, seperti itu Bang Riza? Bang Riza, audionya belum terdengar, masih di mute. Bang Riza? Ya, mungkin ditahan dulu ya. Ya, boleh. Bang Riza, apakah ini salah satu? Ya, boleh silakan, Bang Riza. Kami ingin menang di beberapa daerah termasuk DKI Jakarta ya. Alhamdulillah sampai hari ini dan kami yakini ke depan Kim akan solid di beberapa daerah termasuk DKI Jakarta. Dan juga alhamdulillah seperti sampaikan Pak Dasko bahwa insya Allah di DKI Jakarta akan terjadi Kim Plus. Nah, Kim Plusnya berapa partai saya tidak ingin mendahului. Biarlah nanti Pak Dasko dan teman-teman di DPP dengan koalisi Kim yang menyampaikan kira-kira partai apa saja yang memungkinkan bergabung dalam Kim dalam mengusung Kang Ridwan Kamil di DKI Jakarta bersama wakilnya nanti. Siapa wakilnya juga nanti pada waktunya akan kami sampaikan. Yang pasti calon yang kami usung yaitu Kang Ridwan Kamil adalah pribadi yang memiliki prestasi sebagai wali kota Bandung, sebagai gubernur Jawa Barat dengan segudang prestasinya, dan kami yakin insya Allah nanti mendapat amanah memimpin DKI Jakarta akan dapat membawa DKI Jakarta lebih maju lagi dan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Jakarta, dan insya Allah Jakarta akan membanggakan. Oke, Kang Ujang, sebenarnya saya tidak tahu ya, apakah ini memang strategi dari Kim Plus untuk menjegal Anies, menarik satu partai supaya secara syarat tidak bisa maju, atau jangan-jangan ini masalah ceruk, masalah bahwa harus ada komposisi partai Islam, partai nasionalis yang harus dihimpun untuk koalisi supaya bisa menang di Pilkada Jakarta. Tapi dijawab saat lagi ya, usaha jeda berikut. Alotnya rencana berkoalisi ini karena memang untuk mengatur strategi supaya menang di Pilkada Jakarta untuk Pak Anies dari beberapa partai PKS dan juga PKB. Ternyata dari Kim Plus ini juga berpikir sama, butuh partai Islam untuk dimasukkan. Makanya Kim Plus menggoda-goda PKS dan PKB salah satunya. Kang Ujang. Ya, ada keseimbangan ya di setiap momen politik, apapun itu, termasuk di Pilpres yang lalu kan. Ya, termasuk komposisi misalnya Pak Jokowi dengan Pak Maruf Amin gitu ya. Nah, dalam konteks itu saya melihat ya Pak Anies dengan Pak Caimin juga kan sama juga nih, di DKI ini dibutuhkan itu. Bagaimanapun Partai Islam ini adalah basis yang kuat juga dalam konteks pemilih di Indonesia. Jadi tidak bisa diabaikan, apalagi katakan PKS dan PKB yang basis masanya sangat jelas dan kekuatannya ya merata ya dua partai ini katakanlah. Nah, saya melihat begini, bukan hanya itu sebenarnya yang harus kita analisa. Ya kita sepakat bahwa komposisi nasionalis Islamis harus dibangun ya dalam konteks membangun daerah. Tetapi yang paling penting adalah sebenarnya kelegowoan dari partai itu. Kalau Anies ingin melaju, kalau Anies ingin berlayar, ya harus ada yang mengalah. Kalau nggak bisa. Kan tadi kita sepakati bahwa semuanya mendukung Anies, baik PKB lah katakanlah ya,
PKS maupun Nasdem, katakan. Tetapi kan wakilnya kan nggak kompak. Siapa gitu yang akan diusung? Karena tarik menariknya sangat kencang. Jangan sampai karena alasan mencari wakil yang tidak ketemu, tahu-tahu ini tidak punya kata sepakat untuk bisa mengusung Anies. Karena bagaimanapun begini kalau analisa saya, kalau skema misalnya kota kosong dimainkan oleh Kim Plus gitu ya, atau skema katakanlah calon boneka dimunculkan, maka kita kehilangan momentum untuk menghadirkan calon pemimpin yang hebat di Jakarta ini. Kalau saya mengamati ya, kalau misalkan Ridwan Kamil maju, Anies pun maju, ini sesuatu yang bagus. Mereka adalah alumni-alumni luar negeri ya, Amerika yang punya kapasitas masing-masing dengan kekurangan dan kelebihannya. Nah kalau kita diberi kesempatan adu ide gagasan, saya menarik. Cuma persoalannya, tadi saya katakan di belakang layar ya bahwa ketika Anies dianggap kuat, ketika Anies punya potensi menang, maka ya partai-partai punya kepentingan untuk mengeliminasi Anies di awal gitu, agar tidak bisa berkibar, agar tidak bisa berlayar. Kan itu, maka saya melihat rancang bangun koalisi Kim Plus itu adalah untuk menarik kekuatan dari partai-partai pendukung Anies. Nasdem digoyang-goyang, PKB sama kan, PKS dirayu-rayu kan sama. Jadi sebenarnya itu yang saya baca begitu, Mbak Caca. Oke. Mas Sahrin, dari analisis ini kita tahu bahwa ini anginnya cukup kencang ya, Pak Anies untuk maju dan untuk menang. Apa bisa tidak difikirkan ulang duduk bersama dengan partai-partai untuk berkoalisi secara form atau ajak? Ya sebut aja PKS, PKB dan juga Nasdem. Nggak harus PKS juga mungkin sebagai wakilnya dipikir secara logis lah, ini seperti apa? Ya, jadi artinya bahwa itu adalah bagian dari proses yang harus dibangun dan harus diambil oleh... Sudah diajak duduk bersama belum? Komunikasi tentunya sudah jalan. Komunikasi antara pimpinan partai baik itu di level pusat maupun di level provinsi itu terbangun dengan baik. Dan kami kira itu akan sampai pada titik temu nantinya. Karena kita tahu bahwa poinnya adalah sama-sama sudah memiliki kesepakatan yang sama soal calon gubernur. Nah tentunya kan tahapan berikutnya itu adalah soal bagaimana duduk bersama untuk menyepakati secara bersama. Jadi saya kira ini tidak lama lagi untuk membangun kesepakatan secara bersama. Dan memang saya kira kepentingan warga Jakarta juga adalah bagaimana menghadirkan pilihan-pilihan yang terbaik buat warga Jakarta. Dan kami kira bahwa ketika Anies maju dan yang lain juga maju, nah bagi warga Jakarta mereka mendapatkan hak untuk memilih pemimpin yang terbaik. Oke, Mas Ilyas, oke lah bahwa ini akan diajak duduk bersama, komunikasi akan dilakukan secara simultan ya. Tapi kita tahu bahwa secara kursi ya, antara PKB dan PKS terpaut cukup jauh, PKB 10, PKS 18 wajar meminta posisi wakil di sini. Oh tidak. Dalam artian begini Mbak, iya mungkin wajar kalau kita lihat sisi dari kursi. Tapi yang PKB inginkan, sudahlah Anies ini milik kita bersama, kita membangun Jakarta dengan sebagaimana Jakarta ini supaya lebih baik dari hari ini. Dan tidak perlu ego-egoan gitu loh. Satu sama lain saling mengirim, karena saya banyak, saya harus wakil. Kan tidak bisa seperti itu. Dan saya ungkapkan lagi bahwa ceruk PKB dengan PKS itu sama di bawah. Jadi Pak Anies, supaya Pak Anies hari ini 39%. Andai kata PKS mendukung Pak Sohibul Iman, itu hitungan saya, Pak Anies gubernur wakilnya PKS itu tidak lebih dari 43% dan tidak menang. Yang kita ingatkan bahwa Pak Anies ini kan menang, Pak. Oke, nah bagaimana Mas Sahrin bahwa ya seperti itu realitanya ya, bagaimana kita melihat ceruk ini? Ya, jadi yang pertama memang tentunya semua partai kan berkepentingan untuk bagaimana memenangkan elektoral. Dan yang kedua kita juga sudah lihat bahwa survei-survei memang menggambarkan bahwa elektabilitas tertinggi itu ada di Mas Anies. Nah kami kira ketika nanti ini karena politik itu kan tentunya kuncinya adalah bagaimana mengkomunikasikan masing-masing kepentingan. Sehingga ya siapa mendapatkan apa dan bagaimana, nah itu penting. Nah ini yang saya kira perlu pada fase itu yang harus dilalui untuk bisa mendapatkan sebuah kesepahaman yang bersama. Oke, baik. Kalau misalnya Kang Ujang melihatnya mungkin tidak sih akan sepakat dan sepaham ini antara PKS dan juga PKB. Kalau melihat malam dengan malam hari ini tampaknya akan alot juga ya. Ya mudah-mudahan sepakat ya. Agar tadi masyarakat Jakarta diberikan banyak pilihan. Paling tidak 2 pilihan anak bangsa terbaik, putra bangsa terbaik. Tetapi persoalannya agak berat. Karena tadi kalau skema Kim Plus itu terrealisir, maka akan menarik dan menyedot partai-partai yang ada dalam dukungan Anies itu.
Ya saya lihat saja, misal kita lihat soal Sahroni itu menjadi indikasi menurut saya ya. Pasti itu ada perintah dari partai juga untuk menggoyang dukungan itu. Dan PKB pun sampai hari ini belum sepakat juga DPP-nya. Kalau sekarang kita baca misalkan konstruksi politiknya, PKB sedang digoyang, sedang ada masalah dengan PBNU, Cakiminnya. Nah ini kan PKB butuh perlindungan juga kepada pemerintah. Nah, ini juga bisa digoyang-goyang, ini menjadi persoalan. Oleh karena itu saya melihat kalau ingin Anies berlayar ya harus kuat-kuat. Tetapi kita belajar dari Pilpres yang lalu. Analisanya sama gitu ya, bahwa Anies tidak bisa berlayar, tahu-tahu bisa. Tapi memang belum beruntung kalah. Tetapi apakah ini di DKJ juga sama ya? Apakah Anies nanti dijegal dari awal, katakan dengan koalisi besar itu, apakah mampu lolos? Kita lihat. Apakah nanti unggul atau tidak? Kita lihat juga, karena semuanya begitu cepat. Tapi saya meyakini tadi, saya agak sepakat dengan Sahroni bahwa mungkin rakyat nggak sepakat bahwa penentu-penentu ya siapa yang akan diusung, didukung itu adalah dewa-dewa itu. Dewa-dewa itu banyak, ada ketua umum partai, ada para pengusaha, ada juga kalau saya kekuatan istana. Dan ini menjadi apa ya, kekuatan yang menurut hemat saya akan menentukan siapa yang akan berlayar begitu. Oke, Bang Riza, apakah di sini Kim Plus ini mengambil keuntungan dari koalisi kempesnya Pak Anies Baswedan yang belum menemukan kata sepakat, sehingga kemudian partai-partai ini terus digoda? Bagaimana Bang Riza? Ya, kami tidak mengambil keuntungan ya dari partai-partai lain, apalagi menggoda partai-partai lain. Yang pasti kami ingin menang di setiap pilkada, dan alhamdulillah di DKI Jakarta Kim solid, dan juga alhamdulillah lagi bahwa partai-partai di luar Kim juga akan ada yang bergabung ya. Kami tidak mengintervensi, mencampuri, menggoda dan lain sebagainya. Setiap partai punya kewenangannya masing-masing, kedaulatan masing-masing. Jadi apabila mereka memutuskan bergabung, tentu semuanya punya konsekuensi. Kami sendiri di setiap partai, di setiap pilkada itu ketika mengusung satu pasangan calon itu punya konsekuensi. Ya. Plus minusnya tentu pasti ada. Begitu juga partai-partai di luar Kim dan juga kami. Jadi kami bila bersepakat, tentu kesepakatan yang dibuat adalah kesepakatan yang terbaik dalam situasi kondisi yang ada. Tidak hanya bagi kami di partai Kim, partai yang lain. Tentu apabila ada partai-partai di luar Kim yang ingin bergabung dengan Kim, tentu dengan pertimbangan yang tidak sedikit ya, dengan pertimbangan yang luar biasa, dan tentu setelah dihitung semua kalkulasinya. Jadi setiap partai itu ketika mengusung pasangan calon, semua dihitung secara masak-masak, secara detail, secara mendalam, karena semua akan berdampak ke depan bagi semua partai pengusung satu pasangan calon dan semua koalisi yang ada. Jadi sekali lagi, apabila nanti terjadi partai di luar Kim bergabung semakin banyak semakin baik, tentu komitmen dan konsistensi ini dan koalisi ini tidak hanya semakin besar, mudah-mudahan bisa solid, bisa memenangkan pasangan Ridwan Kamil dengan wakilnya nanti, dan bersama-sama nanti bisa membangun Jakarta yang sejalan dengan pemerintah pusat tentunya. Nah, harapannya tidak hanya kotanya yang maju, tapi masyarakatnya semakin sejahtera. Iya, baik Mas Arin, boleh tanggapi. Kalau nanti dalam dekat ada partai yang bergabung dalam Kim Plus ini, ya siap-siap aja nih Pak Anies. Berarti harus segera ini mengadakan pertemuan untuk mencari konsensus yang firm siapa wakilnya. Ya tentunya begitu. Tapi bahwa memang kami meyakini para pimpinan-pimpinan partai yang telah mengusung Pak Anies ini akan memiliki komitmen yang tinggi terhadap baik itu demokrasi dan juga keteladanan politik, sehingga apa yang telah dideklarasikan ini akan diamankan sampai dengan pendaftaran. Dan yang kedua, bahwa dalam konteks memberikan pilihan-pilihan yang banyak, saya kira pimpinan partai yang telah mengusung Mas Anies juga tidak ingin menghadirkan ada yang disebut dengan tadi apa kota kosong atau tidak ada pilihan. Nah, kami mengira bahwa hemat kami ini akan dibuka semua dan ini akan diamankan sampai dengan posisi terakhir, dan Mas Anies akan masuk menjadi bagian dari yang disuguhkan untuk kepada warga Jakarta untuk dipilih. Mas Arin terima kasih, Bang Riza terima kasih, Pak Ilyas juga terima kasih, Kang Ujang terima kasih. Kita tunggu apa jangan-jangan dalam waktu dekat partai-partai ini akan bertemu dengan Anies Baswedan untuk menentukan arah koalisinya pemirsa. Kita tunggu saja. Sesaat lagi rekan saya Gita Malika sudah siap dengan informasi penting lainnya. Gita, ada apa? Ya, sesaat lagi Caca dan juga pemirsa kita akan hadirkan informasi terkait kebakaran yang menghanguskan gudang rumah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti di Pangandaran, Jawa Barat pada Rabu dini hari tadi pemirsa. Sesaat lagi tetap bersama kami.